Siap mendengar firman Tuhan? Iya. Oh, pemain musik, keyboard jangan turun ya. Disandra sebentar deh. Sebenarnya semua puji-pujian yang ada ini menjawab apa yang ada dalam kehidupan kita. Pernah enggak kita merenungkan setiap kata-kata yang kita naikkan? Ya. Saudaraku yang terkasih, memang kehidupan itu harus selalu berubah. Ya. Keadaan zaman juga selalu berubah. Kita juga harus berubah. Ya. Tapi perubahan kita berbeda. Kalau zaman ini semakin jahat, kalau hidup kita harusnya semakin baik, semakin kudus. Ya. Kalau orang Jawa ada pepatah mengatakan gini, zamannya zaman edan. Kalau nggak edan nggak keduman. Gitu. Ya, itu salah, saudara. Ya. Artinya gini, zaman ini memang zaman sudah gila gitu loh. Kalau kita nggak ikut gila, kita nggak kebagian gitu. Ya. Itu salah. Ya. Kita harus berubah, nggak mengikuti apa yang ada, apa yang dikatakan dunia. Tapi kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang kudus. Kita mempunyai Bapa yang kasih. Kita mempunyai Tuhan yang segalanya. Ya. Dan Dia menghendaki hidup kita ini menjadi sempurna. Karena Tuhan katakan, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Jangan kita banyak alasan untuk kita menjadi sempurna. Karena manusia yang saya perhatikan itu memang alasan itu banyak. Ya. Kalau di bahasa Jawa alas itu apa? Hutan ya. Ya, mungkin wajar di Indonesia masih banyak hutan gitu ya. Tapi bukan begitu ya. Hidup di dalam Tuhan itu cuma satu kuncinya, yaitu apa? Taat. Ya. Kita baca dulu deh dua ayat di dalam Roma 12. Bisa dibacakan deh. Atau kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, Roma 12 ayat 1 yang 2 sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. Judulnya enggak usah dibaca, kita langsung ke ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk. Ayat pertama mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Di dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus, persembahan banyak sekali. Ya, dan orang Israel harus mempersembahkan itu. Ada persembahan khusus, ada persembahan perpuluhan, ada persembahan macam-macam dah. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru oleh Paulus ditekankan ya di sini, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kapan kita mempersembahkan ini?
Apa saat sudah nggak bisa apa-apa, kemudian Pak Pendeta doain dong, biar aku sembuh, nanti aku melayani. Gitu. Nah, waktu masih kuat, gitu, ayo melayani. Waduh, maaf Pak, lagi lembur, pekerjaan banyak, gitu kan. Ini proyek nggak bisa ditinggalkan. Gitu. Semua alas dikatakan, ya kan. Ada alas roban, alas mana lagi? Dengan berbagai-bagai macam alasan. Giliran sudah sakit, ya, sudah stroke, ngomongnya udah nggak jelas, baru minta Pak Pendeta doakan, ya. Kalau sembuh, aku akan melayani. Sudah telat, ya. Di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan apa? Yang hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Coba kita waktu di dalam perjanjian lama yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel itu apa? Domba, ya, sapi, ya. Itu ada cacatnya nggak? Enggak. Kalau kakinya patah satu, boleh nggak dipersembahkan? Nggak boleh. Apalagi udah pingsan. Nggak boleh. Harus dicari apa? Yang sempurna. Itu yang berkenan. Bahkan ini jelas sekali, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kapan? Ya saat kita masih sehat. Saat kita kuat. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya. Kudus, tidak bercacat. Ya. Karena itu adalah persembahan yang sejati. Itu merupakan ibadah yang sejati. Ya. Dan ayat kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Coba C. Lebih dari segalanya, apa? Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Stop. Ya. Lebih dari segalanya. Siapa yang lebih dari segalanya? Tuhan kita. Emas dan perak, bahkan apa? Dan permata tiada artinya jika kita mau Tuhan Yesus dalam hidup kita. Siapa yang enggak menginginkan emas dan perak? Saudara kalau mau dikasih emas perak mau nggak? Terus saudara lempar gitu atau disimpan dengan baik-baik? Simpan dengan baik-baik, ya. Dijual lagi. Lebih berharga mana dengan Tuhan? Mungkin saudara bisa menyanyikan ini dengan baik, ya. Saudara bisa katakan lebih dari segalanya. Tapi saat engkau memiliki emas, perak, dan permata, permata itu kecil aja itu harganya sudah berapa juta, ya. Ada cuma berapa itu ya, giwang itu cuma berapa titik itu permatanya. Itu udah 25 juta. Begitu berharga.
Coba kalau saudara memiliki itu, kemudian anakmu yang belum tahu, ya itu, dia ambil buat mainan, ya, dia pukul-pukul, gitu. Sehingga permatanya pada lepas itu. Apa saudara masih bisa katakan puji Tuhan? Ya, atau saudara maki-maki anakmu, bahkan dipukul sampai nangis. Bukankah tadi kita katakan lebih dari segalanya, emas, perak, dan permata tidak ada artinya lagi. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kita nggak mementingkan lagi itu. Ya, mungkin kita perlu, ya, tapi nggak terlalu. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan, Paulus mengatakan apa? Yang penting, ya, makan, minum, pakai sudah cukup. Manusia hidup yang diperlukan apa? Makan, minum, pakai. Terus di atas dikatakan, jadikanku hamba. Lanjutannya ya. Ku ingin lebih dekat. Apa? Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadi hamba itu enak gak? Enak gak jadi hamba? Siapa bilang jadi hamba enak? Gak ada ya. Apalagi pengertian hamba ini di zaman itu ya. Hamba itu dikatakan kalau dalam bahasa lain mungkin namanya keset. Nah keset itu kalau di Indonesia itu yang kita injek-injek gitu. Itu keset itu artinya hamba, artinya budak. Budak itu berbeda dengan pembantu rumah tangga di sekarang ini. Jauh berbeda. Yang namanya budak itu dijual belikan. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dijual jadi budak. Dan budak itu tidak mempunyai hak apa-apa. Yang benar itu tuannya. Ya. Itu hamba. Jadi mau budak itu mau dibunuh, mau diapa, itu tuannya nggak salah. Ya. Yang salah budaknya. Itu artinya. Jadi sangat-sangat dalam ya. Itu budak. Dan budak itu cuma mengerjakan apa yang tuannya suruh. Nggak boleh bantah. Yang diminta hanya apa? Taat. Gitu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita nggak mungkin dia melakukan jahat terhadap kita, benar? Karena Dia yang memiliki hidup. Ya. Engkau yang telah hidup di dalam lembah kekelaman, ya, di dalam lumpur dosa, ya, sampai merah seperti kirmisi, Tuhan ubahkan menjadi seputih bulu domba. Jadi sekotor apapun hidupmu, Tuhan sanggup untuk mengangkat. Ya. Dan Tuhan itu maunya hidup kita itu taat kepadanya. Ya, saya pernah mengenal pencipta lagu ini. Dia suami istri melayani ya. Dan saya perhatikan, karena dulu kita belum melayani, saya banyak memperhatikan pelayan-pelayan. Sang istri itu sukanya main musik, gitu kan. Jadi suaminya khotbah. Gitu. Nah, suatu kali
Di dalam permainan musik itu ada kesalahan, gitu kan? Saat suaminya lagi khotbah, kan pemain musik nggak boleh turun, jadi semua ada di atas. Nah, tiba-tiba ada suatu kesalahan. Biasa kalau pemain musik ada salah, kemudian suka nyalain sana sini, kalau nggak ketawa gitu. Nih, saya senang ini sikap daripada suami ini yang lagi khotbah ya. Begitu istrinya ada pemain musik yang salah itu, istrinya itu kayaknya gimana gitu, dia ketawa gini, langsung dia lirik gitu ya. Dia tegur, jangan main-main. Jadi meskipun ada salah, kita belajar serius. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi taat. Dan kalau lagu ini menjadi kerinduan bagi hidup kita, maka hidup kita pasti berubah. Ya. Menjadi hamba itu enggak gampang. Tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Karena cuma hanya ada dua Tuhan, yaitu Tuhan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, dan satu lagi Tuhan, yaitu iblis, setan. Ya. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, ya, yaitu Tuhan Yesus, berarti kita menyembah setan. Ya. Cuma ada dua. Sama halnya, ada atas, ada bawah. Kalau kita lempar barang ke atas, bisa dia nyangsang ke atas, ya lah. Bisa turun ke bawah. Itu hal yang bertentangan. Berarti kalau kita nggak ada di bawah, berarti kita di atas, gitu kan? Kalau kita di dalam air, ya kita kalau nggak terapung kita tenggelam, gitu. Ada orang yang di tengah-tengah, ya nggak bisa tahan lama kalau di tengah-tengah, ya. Atau di antara tanah sama ini di udara mengambang, ada? Nggak ada. Makanya ada firman yang mengatakan jangan kau suam-suam. Kalau panas, kalau dingin. Artinya iya, tidak. Ya, firman ini mungkin agak keras, tapi firman ini harus disampaikan. Menjadi hamba itu gak gampang, tapi kalau engkau mau, pasti bisa. Untuk itu kita harus berubah. Ya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi untuk kita bisa mengetahui kehendak Allah, hidup kita harus berubah, budi kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, budi itu seperti pikiran, ya, pola pikir, cara memandang, ya, itu budi, ya, akal budi. Ya. Jadi kalau kita cara memandang kita salah, maka hidup kita akan menjadi salah. Cara berpikir kita salah, maka kita juga akan menjadi salah. Kita lihat kenapa terus banyak kesalahan gitu. Coba kita baca. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19.
Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 itu dikatakan bahwa seluruh dunia itu sudah berada di bawah kuasa si iblis. Coba dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, Ya. dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oh. Kita berasal dari Allah. Tetapi apa? Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi pantaslah, ya sebenarnya nggak pantas ya. Tapi ya sehingga terjadi itu loh. Kehidupan kita terpengaruh oleh dunia ini. Karena kita berada di dalam dunia ini. Ya. Sebagai contoh gini. Waktu saudara kecil atau mungkin anakmu, ya kan? Saat memiliki masalah, saat apa dan sebagainya, mungkin sudah main nggak pulang-pulang gitu kan? Waktu udah malam, ya. Biar cepat pulang apa? Saudara katakan, ayo cepat pulang, gitu kan? Wih, ada setan itu, saudara lari gitu. Anak itu ikut lari nggak? Ikut lari. Nah itu sama aja kita mengajarkan anak kita itu takut sama setan. Bener nggak? Dan itu terpaku. Itu terrekam di dalam kehidupannya. Karena anak-anak itu ya, itu rekamannya itu paling kuat. Jadi apa yang dia dengar, apa yang diperbuat oleh orang tua, oleh sekelilingnya, itu akan terekam. Itu sebagai contoh gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita mengajarkan hal yang nggak benar, maka anak kita akan jadi nggak benar. Sedangkan gini dikatakan bahwa kita adalah anak Allah. Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus, itu diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi status kita itu anak Allah. Kalau status kita anak Allah, maka janji-janjinya itu juga ada hubungannya dengan kita. Kita berhak untuk menerima janji itu. Termasuk apa? Pemeliharaan. Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, kau minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya untuk makan, minum, dan pakai, itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tapi bagian kita, itu harus kita kerjakan. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kita harus tahu firman Tuhan, sehingga hidup kita ini berubah. Oleh apa? Pembaruan budi kita, pola pikir kita. Yang dulu kita dengar itu adalah semua dunia, maka pola pikir kita secara dunia. Kita melihat orang menjadi kaya karena apa? Karena pintar, ya kan? Makanya sekolah terus yang tinggi gitu kan. Orang harus bersaing, mempunyai skill. Kalau nggak bisa bertahan di perusahaan, gitu kan? Engkau bisa begini. Kalau engkau mempunyai kriteria ini. Itu cara-cara dunia. Semua diajarkan. Sejak dari kecil itu semua diajarkan. Ya, engkau harus sekolah, gitu. Baru 3 tahun, baru 2 tahun bahkan harus sekolah. Dipaksain masuk ke apa? Playgroup, ya kan?
masuk ke TK gitu kan. Di TK nilainya jelek, dimarah-marahin gitu. Dipaksa, kamu harus bisa gitu. Udah SD nilainya bagus, ya juara 1, nanti masuk naik lagi nilainya jelek, dimaki-maki lagi gitu kan. Sehingga apa yang dia pikirkan? Ini otaknya, pokoknya aku harus bisanya begini. Sehingga nggak salah kalau anak-anak sekarang semakin egois, ya, karena pola pikirnya terus dicecar ke situ. Ya, cara pikirnya, cara pandangnya. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Bagaimana caranya? Ya harus kita input dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita mesti mengakui bahwa kita ini adalah anak Allah. Tidak bisa kita tanpa kita menyadari bahwa kita itu anak Allah, kemudian kita bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tidak bisa. Kalau cuma kata orang, nggak bisa. Tapi kita harus mengalami bahwa kita ini anak Allah. Kenapa kita anak Allah? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan, engkau menjadi anak Allah. Karena engkau telah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah itu. Kalau kita sadar kita menjadi anak Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, Petrus, saat teman-temannya, saat Tuhan Yesus datang malam-malam di atas air, ya, dia jalan, semua teman-teman mengatakan apa? Hantu, ya. Semua ketakutan dia hantu, ya. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Petrus mendengar suara itu, dia langsung katakan, jika engkau Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan, marilah. Bisa nggak jalan dia? Bisa. Karena dia tahu, dia percaya, dia yakin, itu Tuhan. Tapi jangan pernah ragu-ragu. Setelah Petrus melihat kanan kiri, dia menginjak air, dia ragu-ragu, kemudian dia tenggelam. Apakah dia nggak percaya? Percaya. Tapi Tuhan katakan apa? Hai, kamu orang yang kurang percaya. Maka percaya kita itu harus ditambahkan, sehingga pembaruan budi kita itu akan berubah. Kehidupan kita itu akan berubah. Pola pikir kita akan berubah. Kalau pola pikir kita berubah, maka kita nggak akan banyak alasan mengikut Tuhan. Ya. Jangan bilang, ya dia kan pendeta, ya dia kan penginjil, ya dia kan sama. Ya. Kalau kita menjadi anak Allah, semuanya sama. Semua anak-anak Allah mempunyai hak yang sama. Saya memberikan pengajaran bagi anak saya, memang tidak mengutamakan obat. Ya. Dari kecil, ya. Itu memang kalau saya memang kalau obat itu nggak suka, gitu ya. Dan setelah saya bertobat, dan itu juga memang berkurang gitu. Jadi kalau nggak terpaksa banget nggak minum obat. Ya. Kalau udah lenggak-lenggak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin dikasih obat ya nurut aja lah gitu ya. Tapi kalau enggak, saya berusaha untuk enggak. Dan anak saya ini dua-duanya enggak. Kalau dikasih obat susah. Kenapa? Itu sudah tertanam. Ya. Cara pikir dia udah berbeda, gitu. Bahkan anak saya yang kecil pernah suatu kali dia panas tinggi, ya kan, di temper, kita punya sih temper gitu, alat-alat gitu kita punya, gitu. Nah, suruh minum, kau minum yang banyak, ya udah minum tapi nggak turun. Minum obat ya, nggak mau. Nah, akhirnya apa? Dia sendiri muncul ide. Aku ini aja perjamuan aja. Oke, yuk
kita ambil anggur, kita ambil roti, kita berdoa. Gak ada salahnya. Karena Tuhan katakan, anggur itu melambangkan apa? Darah. Dan firman Tuhan juga katakan, ini bukan, katakan ini adalah darah. Dan benar-benar darah. Dan ini adalah tubuhku, benar-benar tubuhku. Makanlah. Ya. Dan setelah dia minum itu, gak lama kemudian, panasnya hilang. Nah itu suatu tindakan ya, iman, tindakan profetik. Kenapa? Karena cara pikirnya sudah berbeda. Aku sakit, nggak harus minum obat sembuh. Gitu. Itu cara berpikirnya. Tapi kalau dari kecil kita dikasih tahu, oh kamu kalau sakit minum ini, gitu kan? Kalau kamu sakit, oh dikerikin. Gitu ya. Kalau kamu sakit, cari obat di sini. Kalau kamu sakit, di situ sebelah itu, ya. Kalau enggak, oh kamu ke rumah sakit ini, dokternya bagus, ya. Nah itu akan terbawa di dalam kehidupan kita. Ya hal-hal yang dari kecil ini kita harus tahu. Yang pertama kita mesti harus akui bahwa saya adalah anak Allah. Kalau saya adalah anak Allah, saya bisa melakukan segala sesuatunya yang dikata orang itu mustahil. Ya, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Ini yang harus yang ada dalam hidup kita. Jadi pola pikir kita harus kita ubah, bahwa hidup kita ini ada di bawah kuasa Tuhan, bukan lagi di bawah kuasa dunia. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita dengan cara pikir kita, sehingga kita bisa mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan, engkau, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh di dunia ini. Engkau adalah pemenang, lebih dari pemenang. Gimana kita bisa menjadi pemenang kalau pola pikir kita seperti dunia? Kita terus akan dijajah. Maka kita nggak menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba dunia. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, jaminan itu udah pasti dalam hidup kita. Ya, jaminan kehidupan udah pasti, jaminan keselamatan udah pasti. Tergantung bagaimana kita menjadi hambanya. Apakah kita menjadi hamba yang taat, ya, ataukah kita menjadi hamba yang kurang ajar? Ya, status kita adalah anak Allah, itu yang harus kita pertahankan. Kalau kita terus percaya bahwa hidupku ini adalah di bawah kuasa Allah, maka aku bisa melalui segala masalah. Aku bisa melewati, ya, bahkan berjalan di atas kemustahilan. Oke, saudara yang terkasih, waktunya sudah jam 9. Kita akhiri, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi intinya, hiduplah di dalam Tuhan, ya. Akui bahwa aku ini anak Allah. Status itu penting, dan kita harus benar-benar menjadi anak Allah. Maka, ya, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Karena kalau jadi budak pun, kalau kita nggak tahu kehendak tuannya, akan dimaki-maki. Benar nggak? Nah, tuannya minta ambilin minum, diambilinnya sepatu. Apa yang terjadi? Bisa dilempar kau dengan sepatu. Ya. Kenapa nggak mendengar? Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita harus mendengar suara Bapa kita. Bapa kita minta apa? Bapa kita suruh kita kemana? Ikuti. Ya. Maka semua yang kau perlukan itu
Kau nggak usah cari, dia kasih. Amin. Ya. Kalau Tuhan mau kerjakan, kau kerjakan ini, kerjakan. Ya. Belajar mendengar suara Tuhan. Kalau kita semakin serius, kita pasti bisa mendengar suara Tuhan, sehingga tahu kehendak Tuhan, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bangkit berdiri.